teman-teman. Aduh capek, lompat lah biar 3 kilo ya, 3 kilo lebih. Kulang keliling ya, jadi selingan sih, tidak akan teman-teman lompat ya. Jadi lompat ya 1 kilo, kemudian mapah itu 100 langkah lompat deh gitu. Jadi diselingi, maklum tos mudanya, sudah muda. Aduh lumayan, seminggu 3 kali nya lompat. Upami mapah mau ngadinten ndak kumaha nya tuntutan. Aduh tapi capek pada ya. Ya teman-teman ya, sambil jalan kaki pendinginan ya, cooling down, saya akan membahas hal yang hanya pengingat saja bagi saya dan bagi teman-teman. Kita mungkin sok nguping ya, bahwa anu dipasihkan atau anu jadi rezekinya atau anu dipasihkan ti Allah mas sadaya nage tanpa biaya ya, tanapi gretong atau gratis ya. Kita memandangnya demikian, padahal di dunia ini ada hukum melak bonteng jadi bonteng ya, melak cabe jadi cabe, melak kacang hijau jadi toge. Aneh tak? Aduh ya. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah atau fasilitas yang ada di alam semesta ini dan kita nikmati, sebetulnya tidak cuma-cuma ya. Kalau dipikir secara mendalam, ternyata itu teh akan dibayar oleh akibat bagi kita. Jadi bukan ku acis dibayarna ya, mungkin kalau kita di oksigen atau non sakit kemudian ke bonot atau ke rumah sakit manapun, ketika beli oksigen ya, atau ketika kita mesti di oksigen itu mesti beli dengan uang tentu saja. Tapi ini memang oksigen cai mungkin di kota-kota ageng mah kada digaleuhnya karena menggunakan PDAM atau menggunakan jasa yang bisa menyalurkan cai ya ke tempat tinggal kita. Tapi ternyata cai anu ku kita teu digaleuh teh, kemudian oksigen yang tidak kita beli itu teh harus dibayar oleh akibat atau dampak ketika kita menghisap oksigen bagi tubuh kita ya. Salah satunya menua, kemudian sel-sel kulit juga kan mati karena oksidasi. Dampaknya kulit kita menjadi lebih tidak kenyal lagi ya di waktu ke waktu ya, meskipun ada upaya untuk memanipulasi ya atau memodifikasi kulit wajah, misalnya menggunakan make up atau menggunakan operasi plastik. Namun alamiahnya bahwa setiap kita menghisap oksigen raya itu teh menghasilkan oksidasi, tetapi dibayar oleh kulit kita yang menua begitu. Nah ini ambivalen kan, ingin awet muda katanya ya jangan menghisap oksigen, tetapi fatal akibatnya kan. Masa kita kita mah bukan awet muda tapi diawetkan ya, dibalsem atau dimumifikasi ya. Nah jadi lantas kenapa kita mesti membayar semua anugerah Allah ini dengan akibat ya? Ya supaya kita itu memang eling ya, bahwa kita teh di dunia ini ada batasannya, satu itu ya. Yang kedua, setiap apapun yang kita lakukan, kita perbuat, tidak hanya menghisap oksigen,
termasuk mengonsumsi makanan dan lain sebagainya, itu teh memiliki dampak yang signifikan bagi tubuh kita atau memiliki akibat yang cukup signifikan bagi tubuh kita, teman-teman. Yang ketiga, supaya kita itu selalu cukup dengan apa yang kita miliki. Dan yang keempat, kita memang mesti menyadari bahwa upaya-upaya manusia sehebat apapun, misalnya manusia menggunakan atau sedang membuat teknologi yang bisa membuat kita itu menjadi makhluk eternal, ya, atau untuk menjadi makhluk yang abadi, itu sangat tidak mungkin dan mustahil. Sebab hukum yang paling nyata di dunia ini adalah ketidakabadian. Sebetulnya itu sudah dibahas oleh filsuf Yunani kuno seperti Herakleitos, ya, yang menyebutkan bahwa segala sesuatu di dunia ini menit ke menit, bahkan detik ke detik selalu saja berubah. Saya yang 5 detik lalu, ya, ketika masih di Balandongan dengan saya yang ada di sini itu sudah berubah. Kemana? Oh, Supa di dia. Ayo. Nah, jadi sekali lagi bahwa saya yang 5 menit lalu itu ada di Balandongan, kemudian 5 menit kemudian saat ini ada di Pangkalan, itu bukan saya yang sebelumnya. Kalau dalam pandangan Herakleitos, ya, segala sesuatu yang ada di dunia ini memang mengalami perubahan, itu yang mesti kita sadari, ya. Jadi jangan kaget ketika 17 tahun yang lalu atau di usia 17 tahun kulit kita masih kenyal, kemudian wajah kita masih unyu-unyu, kemudian ya kita bisa dikatakan cantik dan ganteng. Kemudian ketika 40 tahun ke depan, ya, atau di usia 50 tiba-tiba kulit kita menjadi tidak sekenyal dulu, atau wajah kita tidak segemoy dahulu, ya jangan kaget, ya, sebab dunia ini memang menyediakan hukum perubahan, ya. Nah, itu yang mesti kita sadari. Tapi kan ikhtiar yang dilakukan oleh manusia itu salah satunya melalui olah genetika, ya, supaya manusia menjadi makhluk yang abadi atau eternal. Saya pandang itu usaha yang sangat sia-sia, ya. Artinya sia-sia itu badena naonan, ya, mau apa. Sama halnya ketika kita memang ada yang optimis bahwa kita memang dituntut untuk berpikiran ke depan, ya. Suatu saat nanti kita akan meninggalkan planet bumi. Untuk apa kita meninggalkan planet bumi kemudian membuat teknologi canggih memikirkannya, sementara bumi yang kita tempati ini tidak membutuhkan teknologi. Ternyata bumi hanya butuh tanaman, ya. Kita hanya tinggal menanaminya saja. Itu sudah cukup untuk tetap kita menempati planet bumi ini. Tapi mungkin ketika manusia itu sangat optimis akan meninggalkan bumi dan akan tinggal di planet lain, ya karena saya pandang mereka lah yang memang menghabiskan sumber daya di bumi ini, dimiliki bahan tambang, kemudian apa yang ada di lapisan geosfer atau lapisan atas bumi itu dibabat, ya. Mereka lah yang membabat atau menghabiskan sumber daya alam yang memang ingin meninggalkan bumi. Tapi bagi kita sekali lagi, ya, itu suatu hal yang saya pandang aneh, ya. Ketika bumi hanya membutuhkan ditanami oleh pepohonan, kita malah membuat lompatan lah, dikatakan hal yang sangat aneh, ya. Dan itu entah sampai kapan, ya, untuk menempati planet yang dekat saja dengan kita, misalnya planet Mars, itu butuh waktu bisa jadi ribuan tahun untuk kita betul-betul bisa menetap ke sana.
hukum di semesta ini ada yang disebut dengan evolusi tentu saja, yaitu perubahan secara perlahan. Bumi saja tidak ujuk-ujuk begini kan. Manusia itu tidak ujuk-ujuk seperti ini. Ada tahapan-tahapan yang mesti dilalui. Begitu teman-teman ya. Jadi apapun yang ada di apapun yang terjadi ataupun yang kita nikmati saat ini itu tetap mesti dibayar dengan akibat yang kita terima. Ujungnya manusia tetap akan menghadapi sebuah tragedi ataupun jangan tragedi lah, suatu hal yang memang sad ending ya. Sad ending bagi manusia yang lain, yaitu kita akan meninggalkan dunia ini. Tuh. Ya, ini buktinya nih bahwa manusia itu tidak ada yang eternal atau tidak ada yang abadi. Paling lama itu 80 ya. Atau untuk saat ini misalkan 60 lah. Kita akan meninggalkan planet ini. Kalau di dalam agama kita mesti punya bekal ya. Begitu. Ya, bekalnya ya kebaikan ya. Tapi kan konsep teologi atau konsep keyakinan itu memiliki pandangan yang beda-beda. Kalau konsep Timur Tengah itu ya, seperti agama-agama Semit kan meyakini setelah kita meninggal itu akan ditanya oleh malaikat ya, atau akan dihakimi lah, akan disidang ya. Tapi di dalam keyakinan Timur ya, teologi Timur itu tidak begitu. Justru kita itu akan terus menghadapi kehidupan sampai kita betul-betul pulang dalam kondisi bersih. Itu tidak disangka sebetulnya di dalam Islam pun ada ya. Namun memang mesti apa ya? Mesti dibahas secara mendalam lah. Jadi kita itu terkena oleh yang namanya hukum, meskipun tidak kekal sebetulnya ya, yaitu hukum kekekalan energi. Atau kalau dalam dunia Islam itu teh emanasi. Emanasi itu memungkinkan manusia itu bisa kembali kepada yang maha kuasa atau kepada wajibul wujud jika kondisi kita memang sudah suci ya, kan cai mau ngehiji jeung minyak begitu. Nuhun teman-teman.